Bisa. Emosi Pak Kepala Sekolah tadi barusan ngomong langsung, saya di WA suruh ke ruangannya. Terus saya ke ruangannya Pak Martiono, terus Pak Tio bilang bahwa saya disuruh ikut lomba guru inspiratif di tingkat Kabupaten Kebumen. bagus dong. Keren kan? Keren Pelaksananya itu tanggal tanggal 4 September besok. 2021 4 September besok. Itu kita disuruh buat best practice dan kita buat PowerPoint untuk presentasi di sana, terus wawancara dan sebagainya lah. Diikuti oleh guru se-Kabupaten Kebumen. Masalahnya tanggal 4 September besok itu bertepatan dengan KOSN pencak silat yang sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari. Kita sudah latihan bersama atlet, ya, setiap hari kita latihan pagi sore di sekolah dan di rumah secara daring. Tinggal hari hanya ini tinggal persiapan hari H menjelang hari H, tapi tadi saya disuruh untuk ikut lomba guru inspirasi. Itu kan baru aja tadi planning yang udah saya persiapkan untuk KOSN, ya, seketika harus bercabang dengan lomba guru inspiratif ini. Oke. Kan saya jadi bingung harus mau ambil yang mana. Di sisi lain saya harus mengikuti instruksi dari pimpinan. Di sisi lain passion saya ada di dunia olahraga yang mendampingi anak untuk ikut KOSN. KOSN ini kan berjenjang dari kabupaten ke provinsi terus ke nasional. Wah, dilema ya. Solusi kira-kira pusing saya ini malah ini. Tenang, sabar. Oke. Jadi kita ngobrol ini nih, kita ngobrol terkait dengan agenda yang sudah disiapkan KOSN, sudah di-planning sedemikian rupa, tapi dengan datangnya surat dari kampus setelah jadwal tersebut menjadi berantakan atau berpikir betul-betul itu memang. Jadi tujuan kita bicara terkait dengan mana yang harus ini gitu ya. Antara KOSN atau lomba guru inspiratif. Oke. Gini, untuk kenapa memilih ini untuk KOSN? Kenapa dipilih? Motivasinya? KOSN itu kan ibaratnya kalau kita sebagai guru olahraga itu kan sebagai hajatannya guru olahraga. Kita di sekolah punya pembelajaran PJOK untuk pendidikannya, kemudian yang satunya adalah ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler itu orientasinya adalah prestasi. Jadi anak-anak yang di pendidikannya memiliki kemampuan yang lebih, kita kembangkan di ekstrakurikuler. Kemudian setelah dibina, di situ ada program latihannya, kemudian muara atau endingnya itu ada di event-event seperti Popda dan KOSN. Nah, untuk KOSN sendiri ini diseleksi mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, di mana piagam penghargaan itu sangat dihargai untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan sebagai guru olahraga, hal semacam itu apabila anak kita berprestasi tentunya suatu kebanggaan tersendiri, ya. Passion kita ada di situ, menjadikan kita sukses untuk membina anak-anak kita. Itu aja sih motivasinya. Ya, passion itu. Tentu membantu anak untuk mencapai prestasi yang setinggi-tinggi. Terus untuk lomba guru inspiratif, wah ini baru, tapi ada nggak motivasi pengen nggak di situ? Jadi kan itu juga untuk jenjang. Iya, benar juga. Kenapa Pak Kepala
sekolah tadi untuk menunjuk saya dan teman saya yang dia itu sama guru muda, ya, tentunya ini untuk kebaikan saya dan teman saya yang sama-sama guru muda yang baru memulai karir sebagai guru. Tentunya hal itu sangat penting untuk poin angka kredit. Tentunya kepala sekolah punya kebijakan itu untuk membantu saya dan teman-teman yang lain sama guru muda. Itu. Jadi kalau memang ini tidak ada KWSN, pasti saya juga akan menyambut dengan senang hati penunjukan ini. Cuman ya kepasan dengan KWSN sehingga tidak ada bayangan untuk mengikuti lomba ini. Apalagi inspirasi saya merasa belum menginspirasi banyak orang untuk melakukan sesuatu yang baik tentunya. Jadi di sini banyak hambatan dong. Ya, banyak sekali hambatan tentunya ya. Iya sih. Kalau di lomba KWSN anak, hambatannya apa sih? Kalau hambatan paling di masa pandemi ini untuk ketemu dengan anak ini sangat terbatas dan juga dengan pelatih juga sangat terbatas sehingga latihannya pun tidak maksimal. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita intens dengan anak, ketemu anak rutin secara tatap muka. Kalau ini rutin memang tapi secara daring. Di ikatan emosionalnya ini kurang maksimal. Hambatan di lomba KWSN untuk anak seperti itu ya. Iya. Terus untuk ini untuk persiapan di KWSN, kalau misalkan di skala dari 1 sampai 10, persiapannya sudah sampai di angka berapa? Ini kita sudah sampai di pra kompetisi ya, pra kompetisi, belum kompetisi ya, tinggal actionnya aja, tinggal mematangkan sedikit. Itu saya kira udah masuk ke skala 9. Skala 9. Jadi tinggal finishing sentuhan terakhir ya, karena yang dipertandingkan adalah nomor jurus ya, kemudian divideokan, jadi kita harus melihat dengan detail gerakan setiap gerakan. Jadi sudah matang sekali. Sudah matang, tinggal action aja. Ini ternyata harus terhenti persiapannya dengan penunjukan lomba guru inspiratif ini. Terus untuk lomba guru inspiratif itu kan pastinya ada kelebihan di handling kalau sudah mengikuti ya. Kalau menurut Pak Anggi, nanti kalau sudah ikut dan alhamdulillahnya bisa dapat juara, kelebihan apa yang nantinya akan didapat oleh Mas Anggi? Ya kalau secara kompetisi, kalau kita menang kan kita puas sebagai juara. Tapi kalau kita kalah kita dapat pengalaman itu aja sih. Tapi pengalaman itu saya kira nanti akan berdampak positif bagi saya dan teman saya. Mungkin salah satunya adalah pengalaman untuk menyusun sebuah karya tulis yang tentu itu pengalaman yang baru buat saya, karena karya tulis untuk setiap tahun seorang guru itu wajib untuk membuat karya tulis itu. Jadi dampak positifnya paling pengalaman untuk menyusun karya tulis, selain yang nantinya kita mendapatkan poin untuk kenaikan angka kredit. Itu kelebihan di lomba guru inspiratif ya. Oke, terus gini, untuk rencana ke depan kan ada 2 agenda yang harus jalan juga dua-duanya. Rencana paling cepat lah untuk yang pertama ini dulu lomba KWSN anak, rencana paling yang paling simpel lah untuk finishing di Ya paling kalau menurut saya ini ya, pemikiran singkat saya saat ini ya, karena ini secara mendadak, paling nanti saya akan berkoordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat sama olahraga, istilahnya mendampingi anak untuk finishing, tentunya dengan roadmap atau program latihan
pelatihan yang sudah saya susun dengan pelatih. Jadi nanti ya guru rekan sejawat, ini tinggal mengikuti aja. Tinggal meneruskan. Ya, tinggal meneruskan jadwal latihannya dan tentunya ada apa namanya pelaporan untuk perkembangan latihan. Oh, jadi tetap dalam tanda kutip masih di situ tapi tidak. Iya, untuk jalan dan tinggal actionnya aja. Nanti sama Mas Winadi nanti yang akan mendampingi. Mas Winadi itu yang ini ya guru baru itu. Iya, guru baru. Nah, untuk ini rencana di lomba guru inspiratif, rencana paling dekat apa aja? Yang pertama akan saya lakukan adalah menemui rekan saya juga yang mengikuti lomba guru inspiratif. Saya akan bertanya persiapan apa aja yang nantinya akan dibutuhkan untuk mengikuti lomba itu. Karena teman saya punya pengalaman yang lebih di bidang penyusunan karya tulis. Karena kan guru inspiratif nanti yang diperlombakan adalah best practice untuk karya tulis. Sudah ada inilah ya rencana-rencana. Ya, langkah kecil itu ya. Sudah ada. Tapi untuk ide itu nanti masih belum ketemu mau apa. Sudah. Paling tidak ada gambaran gitu ya. Ya, itu paling termasuk untuk dua itu sudah ada gambaran semua gitu ya. Jadi untuk untuk kesimpulannya tetap bisa ikut lomba guru inspiratif yang sudah disebut, memang sudah disebut dari sekolah ya, atau nantinya akan mendampingi lomba kawasan anak. ya mau nggak mau saya harus mengikuti perintah tugas dari pimpinan. Untuk KWSM kita apa namanya delegasikan atau kita serahkan ke rekan sejawat kita supaya dua-duanya bisa jalan. Nggak mungkin saya harus mengorbankan KWSM anak yang tinggal aksennya ada. Passion juga udah Dia disediakan. betul. Jadi tetap ya besok untuk kesimpulannya tetap ikut di lomba guru inspiratif gitu ya. Paling kayak gitu. Ya. Terus ini untuk apa namanya ada nggak siapa gitu yang jadi yang bisa membantu di lomba guru inspiratif, siapa saja? Itu ada senior kita ya, kita PJK, ada Pak Subur. Itu punya pengalaman yang banyak, tentunya sebagai PNS yang sudah senior golongan 4, tentunya sudah sering membuat karya tulis, best practice maupun PTK. Itu nanti bisa menjadi apa namanya motivator atau role model bagi saya tentunya. Dan untuk rekan-rekan yang lain ada Bapak Amin, itu selaku wakil kepala sekolah, itu juga bisa membantu saya. Oh iya, mungkin memang support sekali dengan hal-hal Ya, peningkatan karir seorang guru ya. betul. Ya, Rasanya di situ juga sih. ya, di dunia kurikulum dia memang ahlinya. Oke, jadi komitmen di lomba itu tetap yang utama tetap Pak Kepala ya. Ya, Terus Pak Amin tadi dan rekan sejarah siapa tadi? Bapak Subur, Triwayudi, Pak Subur, SPD, MPD. SPD. Dia udah S2 berarti. Sudah Ambil di mana? di UNY. Saat alumni dong. Ya, saya juga alumni UNY, tapi baru S1. Oh, baru ada rencana berarti. Ada nanti setelah mengikuti lomba guru inspiratif. Wah, mantap. Ya. Oke, begini kalau sudah diputuskan ya yang semangat lah. Ya kan bisa jalan semua. Sudah ada teman juga itu kan. Jadi untuk lomba guru inspiratif pun saya pribadi tetap mendukung. Itu kan memang untuk prospek depannya kan bagus juga untuk peningkatan karir gitu ya. Ya, semoga lah kita berpikir positif aja, semoga hasilnya juga positif. Ya, amin. Ya. Tetap semangat ya. Oke, terima Kita kasih. sama-sama nih bareng-bareng kita bisa jalan semua. Ya, terima kasih atas sharing
keluh kesahnya. Terima kasih. Oke, ya sukses ya. Oke.